Maluku serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku memasuki ruang drama paripurna. Bosa, Undian Diriku Amwang, Toran Bas, Kurni, Gubernur Maluku, Enhof Ngaban Mel, Toran Bas, Kurni, Wakil Gubernur Maluku, Unyaan Kuas, Siranlor, DPRD, Kurni Provinsi Maluku, Unyaan Padukung Paramai, Ngaban Bali, Kurni Prokopimda Provinsi Maluku, Kiru Kosa, Naa Rubatau Barat, Siranlor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe manlilina bekin desa. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah Ibu Dr. Anda Imelda MAP, Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewenisa SHMM beserta Ibu Maya Dewi Lewenisa, Wakil Gubernur Maluku Bapak Abdullah Fana SOS beserta Ibu Hajar Rohani Fana, Ujo Uben, Tetuan Endir Hilut, Menteri Humi Rani Sasai, Direktur Produk Hukum Daerah, Nendit Dr. Anda Imelda MAP, Unyaan Dirpuh Hamwang Toran Kuas, Gubernur Maluku, Ti Entau, Naarang Pangnan, Nendit Maya Dewi Lewenisa, Enhof Ngaban Mel, Toran Kuas, Wakil Gubernur Maluku, Ti Entau, Naarang Pangnan, Nendi Hajar Rohani Panan. Yang kami hormati
pimpinan DPRD Provinsi Maluku, anggota Forkopimda beserta pendamping, Sekretaris Daerah Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku beserta pimpinan partai di Provinsi Maluku, anggota DPR RI dan DPD RI, Bupati Wali Kota seprovinsi Maluku, para mantan gubernur dan wakil gubernur Maluku, para pimpinan vertikal dan BUMD di Provinsi Maluku, serta tamu undangan yang kami hormati. Ujo Ublen, Unyaan, Tenyaan, Was, DPRD di Provinsi Maluku, Enhok ni ngaban mel balik ti entau na abang bingung na ani bang bingung DPRD di Provinsi Maluku, Unyaan padukung parmamai ngaban di Provinsi Maluku, Yamang Mimi Nen Renang Abang Ui Ibar Urang Wari Tam Timur Barat Tutu Tabu Mel Balin Na Adi Tuai Stibun Siran Lergi Kanimur. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025, di ruangan ini akan berlangsung rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2025-2030. Sebelumnya akan didahului prosesi serah terima jabatan Gubernur Maluku dimulai. Fangnanan Malilinan Insakrat Fedwar Lai Was Bumlanin Naani Wai Karaka Lergi It Besa Tasmutu It Habubung It Fangnanan Nasibung Tuban Kabak Siranlor Provinsi Maluku Fo It Loak Patlin Torat Dirku Hamwang Was Gubernur Maluku Nifang Nanan Parmamai Yaan Naan Niban-banan Lidah Kerja Yai Tribun Ru Putru Enlim Enti Yai Tribun Ru Buntel Enlim Itlikik Fatlin Malwa Farmamai Snip Nabak Toran Kuas Kantor Aibun Juru tulis Sekda Kumdi Provinsi Maluku Per Toran Kuas Dirku Muang Gubernur Maluku Uher Palu Tabe menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siksikaro Kumi Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada Intir Padukung Tabe. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaan
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti pembacaan doa yang dibawakan oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. Haji Yamin SAG MPD. Disilakan. Tabe hormat, lerti it desa it sakrat perluan, waslo dunyai poi batang haram. Uher balur toran Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. Haji Yamin SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salve, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang mulia, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, hadirin undangan yang berbahagia. Mari kita menundukkan kepala sejenak, mengangkat hati, bersyukur serta berdoa. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan. Kita berdoa, saya pimpin secara Islam, bagi saudara yang lain kiranya dapat disyukuri. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi, atini mahabbataka wa marifah. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, hari ini kami hadir bersama atas kudrat dan iradahmu dalam acara rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pidato perdana Gubernur Maluku masa jabatan 2025-2030 yang didahului serah terima jabatan Gubernur Provinsi Maluku. Untuk itu ya Allah, tiada ucapan lain dari kami yang hadir pada sore hari ini selain ungkapan rasa syukur serta mengharapkan berkah dan ridho untuk menyertai perjalanan hidup dan karir Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam pengabdian untuk Maluku Kumbai, mendorong kohesi sosial antar komunitas yang majemuk, melaksanakan kepercayaan rakyat demi kemajuan Maluku yang sama-sama kita cintai. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah perlindungan kepada Bapak Gubernur Bapak Hendrik Lorisa dan Wakil Gubernur Bapak Abdullah Fanat beserta istri dan keluarga. Taburkan kasih sayang, taburkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kami dalam langkah pasti dengan slogan berbakti pada Maluku Kumbai, agar selalu berada dalam jalan-Mu yang lurus, yang Engkau ridhoi, dan berikan kekuatan dalam mengemban amanah sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana untuk selalu berbuat yang terbaik untuk kemaslahatan dan keharmonisan rakyat dan umat di bumi raja-raja. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, panjangkanlah umur kami semua ya Allah, sehatkanlah jasad kami semua, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami sesuai agama dan kepercayaan kami. Baikkanlah amalan kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Cukupkanlah kebutuhan kami yang baik,
agar kami tetap istiqomah dalam pengabdian pada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Maluku tanah air. Ya Allah, Ya Wahid, Tuhan yang Maha Esa, kokohkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kami, ya Allah. Jangan Engkau cerai-beraikan kami, ya Allah. Kuatkanlah penyelarasan kehidupan kami, penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam meningkatkan toleransi, meningkatkan kerukunan, meningkatkan persaudaraan kami. Berikan kedamaian, keharmonisan dan ketentraman lahir dan batin kepada umat beragama di Maluku, untuk Maluku yang damai, Maluku yang adil, dan Maluku yang makmur. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, ya Allah, kepadamulah kami yang baik, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan dan membesarkan kami, hingga kami bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan daerah kami. Kabulkanlah doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve, shalom, 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 Widya Tunda. Itu nangis ya? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama prosesi serah terima jabatan yang diawali dengan penyerahan memori jabatan. Tabik hormat, Pujo Ublet, Yan Kuas-Kuas, Hirku Hamuang Empok, Desa, Naas Dibu Zirah Lor Kanimu, Iklikik Pawang Sidik Nabang, Toran Kaban Kalit, Kuas Kantor, Aiwul, Jur Tulis Sekda, Bumi Provinsi Maluku, Enli di Endiang Tanah, Di Lidah Kerja, Pertoran Hirku, Hamuang Kuas Gubernur Maluku, Fo dan Batang Nabang na Lidah Kerja. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Gubernur Maluku, Bapak Henry Yorises H.M., Bapak Insinyur Sadeki MSI IP, yang mewakili Menteri Dalam Negeri RI, Direktur Produk Hukum Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, Ibu Dr. Anda Inialda MAP, Ketua DPD Provinsi Maluku, Bapak Berbursos Watu Boniste, menuju tempat yang telah ditentukan. Kita langsung ya, jalan asal. Kita langsung aman. Ya, aman. Berkenan Bapak Sadeki untuk dapat menyerahkan memori jabatan kepada Gubernur Maluku disaksikan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah dan Ketua DPD Provinsi Maluku. Uher Palur Torang Sadaliki Ko Endiang Tanam Lidah Kerja Etu Bumi Provinsi Maluku Lalani Pertoran Kuasa Hukum Gubernur Maluku. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Waus Patul Surat Sain Bumi Nil Parmamai Tentu Naa Wahan. Disilakan Bapak Sadeki untuk menandatangani berita acara. Uher Palur Torang Sadaliki En Waus Patul Na Surat Sain Bumi Nil Parmamai.
berkenan Gubernur Maluku untuk dapat menandatangani berita acara. Uher Palu Toran Dir Uhamuang Unyaan Gubernur Maluku Enwaus Patul Nasurat Said Kuni di Farmamai. Berkenan Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah menandatangani berita acara. Uher Palur Tetuan Direktur Produk Hukum Enwaus Patul Nasurat Said Kuni di Farmamai. Ketua DPRD Provinsi Maluku disilakan menandatangani berita acara. Uher Palur Toran Dir Uhamuang Unyaan Siranglor DPRD Provinsi Maluku Enwaus Patul Nasurat Said Kuni di Farmamai. Gubernur Maluku Bapak Sandiaga, Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah, Ketua DPRD Provinsi Maluku disilakan kembali ke tempat semula. Uher Palur Toran Dir Uhamuang Unyaan Gubernur Maluku Toran Sadari Uher Palur Tetuan Direktur Produk Hukum Uher Palur Toran Dir Uhamuang Unyaan Siranlor DPRD Provinsi Maluku Tubur Suai Dok Naik. Naik pada hal. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara serah terima jabatan Gubernur Maluku selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama pembukaan rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Maluku masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Suarso disilakan. Kami hormat Ujo Uble Terian Puas-Puas Dir Uhamuang Enhok Desa Naas Timun Siranlor Kanimun Uher Palur Toran Puas-Puas Unyaan Siranlor DPRD Kumi Provinsi Maluku Naam Paduan Tibun Laai Naas Siranlor I Leri Etba Pormariada Tabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Ibu Dr. Anda Imelda M. Habib. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Dapil Maluku yang berkenan hadir, yang kami sapa Ibu Saadia Ulubuti, Ibu Anak Kota dan Pak Latu Konsina, dan Pak Bambang Sabtono. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Maluku Bapak Hendrik Leverisa dan Saudara Wakil Gubernur Provinsi Maluku Bapak Haji Abdul Rahman beserta dua istri tercinta, kami hormati Ibu Maya Ramben Leverisa dan Ibu Rohani Fanan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Yang kami hormati rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, mari kita beri aplaus yang meriah juga.
Bapak Kapolda Maluku, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Rektor, Komandan dan Lantamal, Komandan Angkatan Udara, Kepala Badan Intelijen Negara, Ibu Bapak hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati dan kami banggakan para mantan gubernur dan mantan wakil gubernur yang berkenan hadir. Pak Karel Albert Malahalu dan Pak Insinyur Said Asegaf. Kemudian Bapak-bapak wakil mantan wakil gubernur, Pak Said Asegaf dan Pak Edi Saburwa. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, pimpinan instansi vertikal Provinsi Maluku yang berkenan hadir pada saat ini, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang kami hormati pimpinan umat beragama tingkat Provinsi Maluku, pimpinan Sinode GPM dan pimpinan gereja denominasi, Ketua MUI Maluku, Uskup Diosis Amboina, Ketua Walubi, Ketua Parisada Hindu Dharma, yang kami hormati para bupati dan wali kota yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Saya sapa Wali Kota Ambon, Dr. Agus Mudibin Watingana. Ya. Wali Kota Tual bersama Wakil Wali Kota Tual. Ya, mohon untuk berdiri. Bupati Serang bagian barat, Bupati Serang bagian timur, Bupati Maluku Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih sudah hadir pada rapat paripurna ini. Yang kami hormati para pimpinan partai politik tingkat Provinsi Maluku yang berkenan hadir, wabil khusus kami sapa Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Perindo. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan organisasi perangkat daerah, saudara-saudara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, saudara-saudara pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku dan Komisi Informasi Publik, yang kami hormati pimpinan organisasi disabilitas Provinsi Maluku, tokoh pemuda, tokoh adat, dan secara khusus para raja-raja yang berkenan hadir pada rapat paripurna ini, tokoh perempuan dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan teristimewa keluarga besar Lewisa dan Fana yang berkenan hadir, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan undangan yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang tidak kami sebutkan satu demi satu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu dan Bapak semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku dalam keadaan sehat walafiat. Maka dengan memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna ketiga pada masa sidang kedua tahun 2025 dalam rangka penyampaian pidato perdana Gubernur Maluku masa jabatan 2025-2030 pada hari ini Rabu 5 Maret 2025 kami nyatakan dengan resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang paripurna yang kami hormati, pada kesempatan rapat paripurna di saat ini, izinkan kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah bagi seluruh umat Muslim khususnya di Provinsi Maluku, dan selamat memasuki minggu-minggu sengsara dan Jumat Agung bagi seluruh umat Kristiani di Provinsi Maluku. Dengan momentum Ramadan dan Paskah di tahun ini, marilah kita memperkuat iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bersatu menjaga situasi keamanan dan ketertiban di bulan suci Ramadan, sehingga pelaksanaan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita umat Muslim di negeri 1000 pulau ini dapat berjalan dengan lancar. Sidang paripurna yang hadirin yang kami hormati, sesuai peraturan Presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang telah dilakukan perubahan kedua dengan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2025 serta berdasarkan keputusan Presiden nomor 15/B tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2025-2030, maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilaksanakan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, di mana di dalamnya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang dilantik adalah Hendrik Dewanisa SHLLM dan Abdullah Rahman SH sebagai Gubernur Provinsi Maluku dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku masa jabatan 2025-2030. Selanjutnya, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.4.3/4378/SD tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak nasional pada tahun 2024 pada angka 8 menegaskan bahwa bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan gubernur dan bupati atau wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Dan telah kita ketahui bersama, baru saja kita lewati beberapa saat yang lalu telah dilaksanakan acara serah terima jabatan gubernur Provinsi Maluku. Untuk itu, di hadapan sidang paripurna yang terhormat ini, Saudara Gubernur, kami mempersilakan untuk menyampaikan pidatonya.
Yang kita hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dan segenap anggota DPRD Provinsi Maluku. Yang sangat saya hormati yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah, Ibu Dr. Anda Imelda MAB. Yang sangat beta hormati rekan Forkopimda, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Saudaraku terkasih Bapak Abdullah Panat. Yang sangat beta hormati Bapak Karel Albert Kalahalo, Gubernur Maluku masa jabatan 2003, 2008 dan 2008-2013. Yang beta hormati Bapak Insinyur Said Asegaf, Gubernur Maluku masa jabatan 2013-2018. Dan beta hormati juga adalah para mantan Wakil Gubernur Bapak Said Saudua, Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2013-2018. Yang sangat beta hormati Sekretaris Daerah Provinsi Maluku beserta staf ahli Gubernur, Asisten Sekda dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Yang beta hormati Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang berkenan hadir dalam forum rapat paripurna istimewa ini. Yang beta hormati pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang sangat beta hormati insan pers serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia dan Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat kita sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Maluku dalam rangka serah terima jabatan dan pidato perdana saya selaku Gubernur Maluku masa jabatan 2025-2030 yang diikuti nuansa kebersamaan dalam spirit perkalian sejak hidup orang saudara untuk sama-sama berpilih dan kalesan Maluku tanah pusaka yang sama-sama orang cintai. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Maluku serta hadirin yang saya muliakan. Beta dan Pak ada di sini bukan hanya sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku, tetapi juga sebagai anak negeri yang lahir dan besar dalam kosmologi modulisme Siwalima. Yang terkenal diakomodasi sebagai Pulisiwa dan Pulilima, di Serang Patasiwa dan Patalima, serta Kepulauan Kei sebagai Lor Siu dan Lor Lim. Mengajarkan ketum dua bahwa Siwa tidak lengkap tanpa Lima dan Lima tidak lengkap tanpa Siwa. Dalam konteks yang lebih luas, salam tidak lengkap tanpa sarane, sarane tidak lengkap tanpa salam, hidup juga dan sebagainya. Demikian juga Saparwa tidak lengkap tanpa serang, guru, Ambon, Kei, Kalimba, MBD dan sebagainya. Hal ini juga yang mendengarkan beta dan Abdullah bahwa siapapun anak negeri ini yang menderita dan tersakiti, kedua juga punya rasa yang sama. Seperti ungkapan leluhur, kita potong di kuku, rasa di daging. Ale rasa dan terasa, satu saling klaim di bagai dua. Bertolak dari kesadaran inilah yang menstimulasi ketum dua berikhtiar maju
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk mengabdikan rasa cinta kami untuk negeri ini. Bapak Ketua dan hadirin yang berbahagia, melalui pidato perdana di rapat paripurna istimewa ini, izinkanlah beta sedikit berefleksi tentang perjalanan hidup beta sendiri. Sebagai seorang anak negeri dari Kepulauan Lease di Maluku Tengah, di sana beta orang tua dan leluhur dilahirkan. Setelah beta lahir di Ambon, Nusa Pono, beta kemudian sekolah SD dan SMA di Saparua. Beta dibesarkan di sana dalam lingkungan yang penuh dengan cinta, kehangatan, kebersamaan yang syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal atau lokalisme, serta kepercayaan yang sungguh bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Itulah sebabnya beta berjuang sekuat tenaga melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Patimura di Ambon, kota yang menjadi pusat intelektual dan peradaban Maluku, sebelum kemudian melangkah kaki ke ibu kota negara Jakarta, bahkan terbang jauh hingga ke Amerika Serikat untuk memperdalam ilmu dan pengalaman. Perjalanan yang panjang dan berliku ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana beta memandang Maluku, baik sebagai orang dalam atau insider, maupun dari sisi sebagai orang luar Maluku atau outsider. Beta akhirnya sampai pada sebuah pertanyaan mendasar, meskipun sederhana. Mengapa provinsi Maluku yang ketong cintai ini, yang telah dianugerai Tuhan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih tertatih-tatih menjemput kemajuan dan kesejahteraannya. Negeri kita yang kaya ini masih terus terjerembab dalam kemiskinan, pengangguran yang tinggi, dan berbagai persoalan pembangunan yang harus segera dicarikan solusi. Padahal Provinsi Maluku adalah daerah yang diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil laut yang memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan ikan nasional, pariwisata bahari yang eksotis, hingga keberagaman budaya yang memukau. Bahkan realisme historis menunjukkan bahwa kekayaan Maluku luar biasa ini telah menempatkan pulau raja-raja ini menjadi sangat terkenal di dunia sejak dahulu kala. Selain menjadi wilayah-wilayah kontestasi berbagai bangsa di dunia, seperti Cina, India, Arab, hingga era kolonialisme Barat, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Tapi juga menjadi wilayah perjumpaan berbagai peradaban dunia, sehingga menjadikan Maluku sejak dulu sudah sangat multikultural dan kosmopolit. Begitu strategisnya posisi Maluku yang kaya ini, hingga para sejarawan mengatakan imajinasi tentang lahirnya Indonesia tidak bisa dipisahkan dari posisi Maluku sebagai the Spices Island atau Pulau Rempah-Rempah. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Maluku, khususnya cengkeh dan bala dan kuli, membuat daerah ini menjadi terkenal sejak dulu kala dan menjadi incaran berbagai bangsa di dunia, sehingga disebut pula sebagai Spices Route atau jalur dalam rempah. Maka tak mengherankan seorang tabib dari Portugis yang bernama Tome Pires melukiskan kekagumannya terhadap Maluku dalam buku berjudul Summa Oriental, menyebut Maluku sebagai Spices Island, Pulau Rempah-Rempah, sedangkan Belanda menyebutnya sebagai the Three Golden from the East, atau tiga emas dari timur, yaitu Ternate, Banda, dan Ambon. Arkeolog Giorgio Buccelati dan ahli botani berbakala Catherine Gavin menemukan rata-rata arkeolog bahwa penggunaan cengkeh dari Maluku telah digunakan sejak tahun 1700 sebelum Masehi oleh masyarakat Terka di Mesopotamia dan Syria pada abad ketiga, yang diperkenalkan oleh para saudagar Arab dan Cina. Selain itu, semerbak bau harum cengkeh, bala, dan kuli di Cina adalah gambaran kehidupan para penggunanya yang dianggap simbol kebangsawanan. Bahkan sejarah kejayaan cengkeh, bala, dan kuli ini telah tercatat dalam tamu dinasti Tang di negeri Cina sekitar tahun 618 sampai 906. Selain itu, kita semua juga tahu bahwa Maluku merupakan salah satu dari provinsi pertama di Indonesia sebagai penyangga kedaulatan NKRI. Bahkan jauh sebelumnya,
Dalam rentang waktu yang panjang, para pahlawan asal Maluku telah mengimajinasi lahirnya nasionalisme Indonesia, seperti pahlawan nasional Kapitan Tatimura, Kristina Marta Tia Halsat Perintah, Kapitan Gakialin, Luka Besi, dan lain-lain. Hingga para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia yang juga ikut dalam Sumpah Pemuda seperti Dr. J. Lemena, A.M. Sanadi, Ayat Pati, dan yang lain-lain. Perjuangan mereka berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia 1945. Komitmen terhadap nasionalisme Indonesia juga telah membuat para putra terbaik asal Maluku ini terlibat dalam menjaga kedaulatan dan kehadiran mengisi pembangunan Indonesia dengan sumber daya manusia yang sangat mumpuni, yaitu mewarnai kabinet Indonesia pada masa Presiden Soekarno hingga awal masa Presiden Soeharto. Antara lain Dr. Lemena, Dato' Hari-Hari Ayapati, Insinyur Martinus Utuhena Martianus Agustinus Belubesi, hingga Profesor Dr. G.A. Sibawesi. Bapak Ketua, para Wakil Ketua, serta anggota DPRD Provinsi Maluku hadirin yang saya muliakan. Sekali lagi bertolak dari keresahan dan kesadaran kritis seperti ini, yang mengukur percaya diri kita bersama saudaraku Pak Abdullah Panat untuk maju mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2005-2030. Dan kami berterima kasih kepada seluruh rakyat Maluku dari kota hingga pelosok negeri yang telah memberi mandat dan amanah yang sangat besar kepada kami untuk membawa Maluku ke arah yang lebih baik, keluar dari belenggu kemiskinan yang selama ini masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Dalam kegiatan kampanye keliling Maluku, kami telah menyaksikan secara faktual kondisi provinsi kepulauan ini, berjumpa dengan masyarakat dari semua kalangan, mendengar dengan penuh antusias semua keluhan dan harapan mereka, dan ternyata rakyat juga memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa provinsi Maluku yang kita cintai ini, yang terkadang meraih Tuhan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah di laut, di darat, di atas permukaan bumi maupun di dalam perut bumi, namun masih tertatih-tatih menjemput kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa sejak awal beta bersama Wakil Gubernur telah menyusun berbagai agenda perubahan yang kami sebut sebagai Sabta Cinta Rawabena dalam memimpin Maluku ke depan. Sabta Cinta Rawabena adalah sebuah pilihan diksi yang menggambarkan spirit dan strategi pembangunan yang menjadi landasan kita semua dalam mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Ketujuh pilar strategis ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Maluku harus menjadi ujung tombak bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan, dan karena itu harus memiliki kemampuan, karakter yang baik, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk dikontribusikan secara produktif bagi kemajuan daerah Maluku. Kedua, pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Upaya dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong investasi yang berpihak pada kepentingan rakyat Maluku. Kita memang butuh investasi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak putra-putri kita yang mencari pekerjaan. Tetapi investasi yang kami butuhkan di Maluku adalah investasi yang taat aturan, yang etis dan responsif. Investasi tidak hanya bertujuan untuk mengeruk kekayaan dan sumber daya alam Maluku dan meninggalkan hanya remah-remahnya saja bagi Maluku. Tapi investasi yang kita harapkan adalah investasi yang memberdayakan baik rakyat maupun kemajuan daerah Maluku. Dan ketika kita juga memperkuat pembangunan sumber daya